Kita pindah ke Utsman bin Affan, Khalifah Rashidah yang ketiga, radhiyallahu anhum. Utsman ini adalah sahabat Nabi yang pemalu sekali. Pemalu sekali Bapak Ibu sekalian. Saking malunya, kata sebagian ahli sejarah Islam, dinukil athar dari tentang beliau saking malunya sampai nggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Saking malunya sama Allah. Satu waktu Nabi SAW lagi duduk di sebuah kebun kurma. Salah satu tradisi Nabi SAW kalau musim dingin, beliau suka berendam kakinya dengan air panas. Kalau musim panas, beliau rendam dengan air dingin. Waktu itu kebetulan lagi musim panas, Nabi SAW duduk di sebuah kebun, ada genangan air, beliau rendam kakinya sambil gulung gamis beliau sampai di atas lutut. Maka ada satu sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Ya Rasulullah, saya mau jadi penjaga kebun anda ini, supaya nggak boleh sembarangan orang masuk." Kata Nabi SAW, "Jagalah, dijaga." Lewat Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Apakah Rasulullah di dalam, hai Abu Musa?" Kata Abu Musa, "Iya." "Baik, izinkan saya masuk." Kata dia, "Sebentar, saya tanya dulu Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan, saya izinkan kamu masuk. Kalau tidak, nggak boleh." Maka Abu Musa pun masuk, mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin." Kata Nabi SAW, "Izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia termasuk ahli surga. Jaminan." Maka masuklah Abu Bakar di kebun itu. Duduk di sebelah kanannya Nabi Muhammad SAW. Dia lihat Nabi gulung gamisnya sampai lutut. Abu Bakar juga ikut gulung sampai lutut. Rendam juga kakinya di situ. Nggak lama kemudian Umar datang. "Abu Musa, apakah Rasulullah di dalam?" SAW. Kata dia, "Iya." "Baik, izinkan saya masuk." Kata Abu Musa, "Sebentar, saya tanya Nabi dulu. Kalau Nabi SAW izinkan, baru kau boleh masuk." Maka masuk Abu Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, Umar datang minta izin." Kata Nabi SAW, "Izinkan dia masuk dan sampaikan dia termasuk ahli surga dan dia akan mati syahid." Jadi memang Umar bin Khattab kan waktu mau meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu' ya. Lagi sholat ditusuk sampai meninggal gara-gara itu, mati syahid. Maka Umar pun masuk duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Dia lihat Nabi sama Abu Bakar lagi gulung gamis sampai lutut, dia juga ikut. Umar ikut sambil berendam kaki di situ. Datanglah Utsman bin Affan. Tanya, ini secara kebetulan dengan hikmah Allah begitu terjadi. Jadi mereka biasa tiap hari cari di mana Rasulullah, mereka ngumpul gitu. "Hai Abu Musa, apakah Rasulullah di dalam?" Kata Abu Musa, "Iya." "Izinkan saya masuk sebentar, saya tanya Nabi dulu." Tanya, "Ya Rasulullah, Utsman bin Affan minta izin." Kata Nabi SAW, "Izinkan dia masuk dan dia akan diuji di akhir hidupnya serta dia akan mati syahid." Jadi di akhir hidupnya Utsman bin Affan banyak fitnah, ya. Dikatakan dia nepotisme lah, dia apalah segala macam fitnah yang tidak benar, sampai akhirnya terbunuh ya di tangan kaum Khawarij, orang-orang yang membenci kekuasaan beliau. Akhirnya meninggal dunia, gitu kan. Kata Nabi SAW, "Izinkan dia masuk, sampaikan dia termasuk ahli surga, tapi diikuti dengan cobaan sebelum dia meninggal di akhir hidupnya dan dia akan mati syahid." Lalu kemudian masuklah Utsman bin Affan. Waktu Utsman bin Affan masuk di kebun itu, tiba-tiba Nabi SAW turunkan gamisnya. Lututnya ditutup. Abu Bakar sama Umar tanya, "Ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk, anda nggak tutup lutut anda. Kenapa waktu Utsman masuk anda tutup?" Kata Nabi SAW, "Ala astahi min rajulin istaha minhul malaikah." Tidakkah aku malu sama laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia? Jadi Utsman bin Affan ini luar biasa, malaikat malu dengan dia. Kata ulama tadi, dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Saking hati-hatinya gitu ya. Seperti itulah. Utsman bin Affan juga ini termasuk orang satu-satunya dari umat ini, Bapak Ibu sekalian, yang dianjurkan kalau beliau masih hidup sekarang, maka berlaku hadis ini. Tentu ini berlaku di masa beliau hidup ya. Kata Nabi SAW, "Hai muslimin, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Utsman." Nggak ada sahabat pun yang Nabi suruh nikahkan anaknya sama. Semua kita ini umat Islam dapat perintah itu kalau Utsman masih hidup. "Hai muslimin, nikahkan anak kalian dengan Utsman bin Affan, karena saya tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya kecuali karena wahyu dari langit. Allah yang suruh jadikan dia anak mantu." Gitu. Jadi saking luar biasanya. Baik, bicara masalah Utsman bin Affan Bapak Ibu sekalian dan berhubungan dengan masalah keyakinannya. Tadi kalau Abu Bakar masalah keyakinan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau Umar tentang masalah ketegasannya ya.
dan keadilannya dalam kepemimpinan. Kalau Utsman ini dia lebih banyak kepada kedermawanan. Dermawan sekali orangnya, royal di jalan Allah. Pernah satu waktu Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan bantuan dan sumbangan jihad waktu mau perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di akhir tahun 8 Hijriah, sebelum Haji Wada, melawan kerajaan Romawi. Tabuk sekarang masuk wilayah Saudi, tapi dulu di zaman Nabi SAW itu adalah wilayah kekuasaan Romawi. Rajanya waktu itu Heraklius, ya, Herakl. Dalam bahasa Arab dikatakan Herakl. Dia sudah tahu Nabi SAW dan dia seorang pendeta. Bahkan Herakl ini pernah dulu masuk Islam, lalu kemudian dia murtad kembali. Nabi SAW bentuk pasukan untuk menyerang Tabuk waktu itu, dan beliau suruh sahabat, ayo menyumbang jihad. Banyak sekali orang mau pergi, waktu itu 30.000 orang. Dan ada banyak di antara mereka yang tidak punya harta, tidak punya tunggangan. Mau pergi ikut perang, bagaimana caranya? Maka kata Nabi SAW, jihad, kumpullah harta kalian. Datanglah Utsman bin Affan lalu berkata, ya Rasulullah, saya akan menyumbang 100 ekor unta, 100 ekor kuda, lengkap dengan semua perlengkapannya. Baju perangnya, topi besinya, pedangnya, perisainya, makanannya, dan kudanya juga kuda-kuda perang. Mujahidnya tinggal naik. Kalau kita sekarang satu tank, siap semua dengan peralatan-peralatannya. Saya sumbang 100 ekor kuda, lengkap dengan semuanya. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan, hai Utsman. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? Utsman pikir tadi sudah cukup, ternyata masih kurang. Kata Nabi SAW, kata Utsman bin Affan, ya Rasulullah, saya nyumbang lagi 100 ekor kuda, lengkap dengan perlengkapannya, sudah 200. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan, hai Utsman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Utsman ini saking luar cintanya dengan sedekah, sampai begitu dia dengar siapa lagi mau nyumbang, dia nggak biarkan sahabat nyebut. Saya Rasulullah, kalau gitu 300 ekor unta, 100 ekor lagi saya kasih, lengkap dengan semuanya. 100 ekor kuda ini nggak gampang ya. Mungkin teman-teman di sini kalau pernah beli kuda tahu nilainya itu mahal sekali. Apalagi kalau kuda yang biasa dilatih, yang sudah dilatih berperang atau untuk tanding, itu miliaran harganya, mahal sekali gitu kan. Ini 100 ekor dikasih cuma-cuma, mujahid boleh pakai. Pulang pun perang menang untuk mereka sudah. Cuma-cuma. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan Utsman. Siapa lagi mau menyumbang? Nabi terus masih tanya. Ya Rasulullah, saya sumbang lagi 100. Udah 400. Terus sampai sudah 9 kali. Udah 900 ekor nih. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? Kata Utsman, ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90. Tidak ada lagi nih, tinggal ini saja. Saya akan genapkan dengan 10 ekor unta, biar jadi 1000. Kata Nabi SAW, bagus, sumbanglah. Sumbang. Kata Nabi SAW, setelah itu, tidak ada yang bisa menghalangi Utsman masuk ke surga setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Lalu Nabi bilang, waktu itu kebetulan mujahid pada mau pergi nih, kan butuh air, isi kendi-kendi. Ada satu sumur punyanya orang Yahudi. Sumur ini oleh Yahudi, dia tahu umat Islam butuh, dimahalin, dijual airnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membeli sumur rumat namanya, dijamin baginya surga. Utsman nggak pakai nunggu, datang ke sana, datang sama Yahudi. Hai Yahudi, berapa kau mau jual? Orang Yahudi ini Bapak Ibu sekalian sebutin angka nggak masuk di akal. Sekarang pun tidak ada sumur semahal itu. Dia bilang 20.000 dinar emas. Kalau kita dalam rupiah 6 miliar. 5-6 miliar. Tidak ada sumur begini. Di yayasan kami gali sumur 10 juta, 12 juta sudah gali sumur. Sumur 6 miliar ini sumur apa gitu. Dia pikir Utsman tidak mau beli. Sengaja gitu. Kata Utsman, saya beli. Nggak pakai ditawar. Karena Rasulullah bilang, siapa yang beli sumur rumah, baginya surga. Dia beli surga ini. Datang, saya beli. Pulang, bawa 20.000 dinar emas, bayar. Saking gembiranya si Yahudi, sampai kebetulan sumur itu ada di kebun kurma kecil. Kata dia, hai Utsman, ambil semua sama kebun-kebunnya. Karena 20.000 dinar emas bisa beli 20 kebun kurma seperti itu. Ini. Kasihlah. Utsman bin Affan itu masih haus teman-teman, dan tidak ada sumber air kecuali dari sumur zaman itu. Maka Utsman tidak minum seteguk air pun, kecuali dia sudah mengatakan, hai muslimin, ini wakaf buat kalian, silakan minum.
Dan saking ikhlasnya Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini sumur itu masih ada. Ingat kata-kata saya kalau Bapak Ibu lagi ke Madinah, umroh atau haji, minta mutawifnya, bilang, bisa nggak saya mau datangi sumurnya Utsman bin Affan? Masih ada sampai sekarang. Sumur itu subhanallah, tidak ada sumur berumur sampai 1400 tahun masih bersih airnya. Di muka bumi ini tidak ada. Itu satu-satunya. Karena ikhlasnya sampai Allah berkahi. Bukan cuma itu. Ada kejadian unik di sini Bapak Ibu sekalian. Di hari ini, Utsman bin Affan punya rekening di salah satu bank syariah di Saudi. Utsman bin Affan, kira-kira di dalam kehidupannya Bapak Ibu, bisa nggak orang mati punya rekening? Apalagi Utsman hidup di tahun 30-an Hijriah, meninggalnya tahun 37 Hijriah. Sekarang 1438. 1401 tahun yang lalu ini ceritanya. Ya. Bagaimana ceritanya bisa punya rekening? Jadi rupanya waktu Utsman bin Affan beli sumur itu dan kebun kurma itu, kan dia wakafin buat umat Islam. Silakan ambil buahnya, ambil airnya. Rupanya Utsman bin Affan merawat kebun itu. Ditambah pohon-pohon kurmanya, dikasih bibit-bibit yang bagus, dipekerjakan orang situ, sehingga lebih banyak hasil kurmanya. Dan setiap saat disedekahkan sama dia. Air boleh diambil, kurma boleh diambil. Waktu Utsman bin Affan mati, Ali bin Abi Thalib memasukkan dalam program pemerintah. Kebun Utsman diurus. Setengah hasil kebun kurma dikasih ke keluarganya Utsman, setengah lagi diwakafin untuk Utsman. Artinya dijual lalu kemudian diberi, disodakahkan lagi buat orang lain, gitu ya. Atau ada juga yang disodakahkan dikasih cuma-cuma atas nama Utsman bin Affan. Khusus kurmanya, air sumurnya nggak ada masalah. Saya pernah lewatin sumurnya, bahkan pagarnya terbuka malam, orang bisa datang. Setiap saat bisa ambil air kalau mau minum ya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, di zaman kerajaan Umayyah yang setelah Ali bin Abi Thalib mati tahun 40 Hijriah, berdiri kerajaan pertama dalam Islam tahun 40 sampai 132 Hijriah. Di zaman kerajaan ini juga Abbasiyah setelahnya yang berkuasa tahun 132 sampai 656, juga Utsmaniyah yang runtuh saya ceritakan kemarin tahun 1924 dari khilafah menjadi republika, dan sampai sekarang kerajaan Saudi, kebun kurma itu masih dirawat. Dan uniknya, kebun kurma itu, kalau saya tidak salah ini ya, ini seingat saya, setengahnya masih dikasih kepada ahli waris. Ada juga kalau tidak salah saya dengar cerita, bahkan semuanya sudah tidak dikasih ahli waris. Semua hasil kebun kurma itu diwakafkan buat Utsman bin Affan. Tapi program pemerintah, jadi pemerintah yang rawat kebun itu, hasilnya berapapun, diwakafin buat Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan? Dibukakan rekening atas nama Utsman, walaupun orangnya sudah mati, oleh pemerintah Saudi. Semua hasil kurma itu ditaruh di rekeningnya. Dan sekarang ada jumlahnya miliaran real. Jumlahnya besar sekali. Ya. Saya tidak salah jutaan atau sampai sudah 1 miliar real. Besar sekali jumlah uang itu. Dan sekarang pemerintah Saudi membeli tanah yang ada di dekat Masjid Nabawi. Subhanallah, itu dulu rumahnya Utsman bin Affan. Dulu dibeli dari uang itu. Lalu akan dibangunkan hotel bintang 5, juga diwakafkan buat Utsman bin Affan. Lihat bagaimana berkahnya sedekah itu kalau ikhlas karena Allah. Sampai 1400 tahun masih berlaku. Bahkan sampai dia sudah meninggal orangnya, miliaran masih berjalan. Padahal bukan perusahaan ini. Hikmah Allah datang seperti itu. Dan kenapa Utsman mau melakukan itu Bapak Ibu sekalian? Beli sumur 6 miliar rupiah, ya, 20.000 dinar emas tanpa negosiasi. Dan dia tahu, yakin, Nabi SAW bersabda tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan Bapak Ibu saya sarankan nonton ceramah kami di YouTube, judulnya Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Dengarkan itu, saya jelaskan manfaat orang bersedekah. Kalau Bapak Ibu mau kaya, sedekah. Royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Jangan cuma tahu kasih $1, $2, $5 terus, ya. Sumbang yang besar, gitu kan. Kalau di Indonesia saya bilang Bapak Ibu jangan 2.000 terus, ya. Pakai yang besar-besar, keluarin. Karena ini di jalan Allah. Allah sudah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, mana kasamalun min sadaqah. Tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Itu kunci kekayaan.